Perkenalkan, nama saya Frankie Maulana. Di sini saya akan menjelaskan video singkat tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran merupakan kebijakan untuk menggunakan dana negara secara lebih hemat dan tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah. Namun, jika efisiensi ini tidak disertai dengan perencanaan yang matang, justru bisa berdampak negatif, terutama pada sektor-sektor vital seperti pendidikan. Berikut adalah beberapa dampak nyata dari efisiensi anggaran yang kurang bijak terhadap dunia pendidikan. Pertama, ada pengurangan anggaran operasional sekolah. Ketika anggaran operasional sekolah dikurangi, sekolah-sekolah terutama di daerah terpencil akan kesulitan membiayai kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, internet, alat tulis, hingga pemeliharaan gedung. Akibatnya proses belajar mengajar terganggu dan kenyamanan siswa maupun guru menurun. Yang kedua, ada minimnya pengadaan alat pembelajaran. Alat bantu belajar seperti buku teks, komputer, proyektor, dan alat praktik laboratorium menjadi sangat terbatas. Sekolah tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran yang modern dan interaktif, sehingga siswa kehilangan kesempatan belajar secara optimal dan menyenangkan. Yang ketiga, ada pemangkasan tenaga pendidik honorer. Efisiensi anggaran kerap berdampak pada guru honorer yang tidak mendapat perpanjangan kontrak atau mengalami penundaan gaji. Padahal tenaga honorer memainkan peran penting, terutama di sekolah-sekolah yang kekurangan guru PNS. Ketidakpastian ini menurunkan motivasi mengajar dan bisa mengganggu kontinuitas pembelajaran. Dan keempat, ada keterlambatan program pemerataan pendidikan. Program-program strategis seperti bantuan operasional sekolah, BES, digitalisasi pembelajaran, dan pembangunan infrastruktur pendidikan sering mengalami penundaan. Akibatnya terjadi ketimpangan antara sekolah di kota besar dan sekolah di daerah terpencil, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendidikan nasional. Di sini ada contoh nyata. Misalnya, menurut data Kementerian Keuangan tahun 2022, terjadi penyesuaian belanja negara untuk pendidikan karena realokasi anggaran penanganan COVID-19. Hal ini menyebabkan beberapa proyek pembangunan sekolah ditunda dan dana BOS turun di sejumlah daerah. Di sini ada kesimpulan menurut saya. Efisiensi anggaran itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan masa depan pendidikan bangsa. Pemerintah harus mencari jalan tengah agar dana pendidikan tetap cukup dan kualitas belajar mengajar tidak menurun. Semoga penjelasan singkat ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pendidikan. Terima kasih.